musola Rawdatul Talibin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertemakan menjadi pemuda yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Salawat bertandaikan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang dengan pengorbanannya kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ahina Muhammad Raka Ataya. Kepada Ahina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ustaz dan teman-teman sekalian, malah kita mengangkat kekuatan kita seraya berdoa agar acara kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca umum kita berbeda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini di musola Rawdatul Talibin yang kami cintai ini, kami hendak menyelenggarakan kegiatan majelis taklim dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan memohon ridho dan izin, berkahilah semua langkah niat kami yang hadir di sini. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada kegiatan ini kesehatan dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Syakur, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain memanjatkan rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan majelis taklim. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar ya Allah, tiap sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Ghafur, yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, bapa ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, para syuhada yang telah mendahului kami, dan orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua ini dan dengan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahina Muhammad Raka Ataya atas pembacaan doa. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahina Andi Asman Gifari dan Ahina Fahmi Ashraf serta Saritulila oleh Ukhtina Firliya Habib Putri. Kepada Ahli wa Ukhti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktu. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahina Adli Aslan Gifari dan teman-teman. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ahibah uktibillah. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ahina Muhammad Adrawan selaku Ketua Rohis SMA Negeri 6 Palembang periode 2023-2020. Kepada Ahina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu guru wakil kepala sekolah, yang kami hormati Ustaz Andi Ahmad Cikrela, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta Dewan Staf Tata Usaha, yang kami hormati pengurus dan anggota dan wanita Satuan Unit SMA Negeri 6 Palembang, dan yang kami banggakan kakak-kakak wasilah, kakak-kakak MS, beserta teman-teman panitia dan peserta majelis taklim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita aturkan atas hadirat Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara majelis taklim dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat
Salawat beriringkan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangannya lah kita dapat merasakan nikmat Islam hingga saat ini. Baik, yang pertama-tama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Andrawan selaku Ketua Rois ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kontribusinya dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Kegiatan Majelis Taklim dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Maulid Nabi 1445 Hijriah ini merupakan salah satu program kerja tahunan Rois Uhwah SMA Negeri 6 Palembang, terkhususnya Departemen Media dan Siar. Dengan sasaran kegiatan Majelis Taklim ini yaitu peserta didik kelas 10 dan kelas 11 tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan Majelis Taklim dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Maulid Nabi 1445 Hijriah ini bertemakan menjadikan pemuda yang mencintai Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu untuk memperingati Maulid Nabi yang merupakan salah satu hari besar Islam, dan yang kedua untuk meningkatkan rasa cinta peserta didik kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Majelis Taklim dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Maulid 1445 Hijriah ini terselenggara pada hari Ahad tanggal 1 Oktober 2023. Semoga tujuan dari kegiatan ini dapat terlaksana dan menjadikan karakter peserta didik menjadi lebih baik lagi, meningkatkan iman dan memahami arti mencintai Rasulullah SAW. Semoga melalui kegiatan ini Bapak, Ibu, beserta teman-teman sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Muhammad Andrawan atas kata sambutan yang telah diberikan.
alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Ibu Asisten Wakil, Bapak Ibu para pembina, Bapak Ibu Dewan Guru, serta staf tata usaha, para panitia kegiatan PHBI Maulid, dan anak-anakku kelas 10 dan 11 yang Ibu banggakan. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sholawat kirim salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang senantiasa bersolawat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pemateri hari ini Ustadz Andi Ahmad Zikrillah, yang alhamdulillah masih sudah yang keempat kali Ustadz Andi ya mengisi kegiatan ini. Terima kasih tentunya. Permohonan maaf dari Kepala SMA Negeri 6 Palembang karena sesuatu hal beliau tidak bisa hadir untuk memberikan kata sambutan, sehingga sambutan ini Ibu yang mewakili ya. Kelas 11 yang ngomong keluar ya. Kan lupa kan Ibu apa yang mau disampaikan. Jangan ganggu ya, jangan ganggu. Apa ya? Jadi kita searah, gantian nanti ngomongnya ya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Rohis tadi, bahwasanya PHB ini merupakan program tahunan dari Departemen Media dan Syiar. Hari ini merupakan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tentunya lebih dari 14 abad yang lalu kita tetap harus bisa meneladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Ya. Rasulullah tidak pernah marah. Ya. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak bisa marah. Rasulullah menahan marahnya sampai wajahnya merah. Jadi jangan sampai kalian memicu orang lain untuk berbuat marah ya. Sanggup ya anak-anak ya. Kalau kelas 10 sepertinya udah diem, kelas 11 minggem dulu ya. Majelis ilmu ini ya. Minggem dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Yang bernilai ibadah itu diniatkan dengan bismillah karena Allah. Ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan, bukan ngoceh sendiri ya. Ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya siswa. Jadi marilah hari ini kita dengarkan apa yang akan disampaikan nanti. Semoga apa yang disampaikan mencerahkan kita. Kita kan sering dapat ilmu, ya. Tetapi kita perlu pencerahan, pencerahan untuk tetap bagaimana kita ini bisa istiqomah, ya. Bisa istiqomah sampai akhir zaman. Itu pesan di dalam Quran surat Ali Imran 102. Mungkin banyak yang hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi yang laki-laki sering mendengarkan ketika khotib Jumat, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebagaimana sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali tetap beragama Islam. Ya. Tadi Ori tadi membacakan Al-Imran 144. Muhammad hanyalah seorang Rasul. Apakah jika beliau wafat engkau akan murtad? Ada pertanyaan seperti itu, ya. Dan sesungguhnya apabila kalian murtad semuanya, Allah tidak rugi. Yang rugi adalah kalian sendiri. Jadi semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah. Ya, kegiatan ini dilakukan juga dalam rangka membekali kalian, mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Tentunya terima kasih kepada panitia dari Departemen Medis dan departemen lain yang melaksanakan acara ini dengan baik. Semoga apa yang kalian lakukan bernilai ibadah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kegiatan peringatan Hari Besar Islam 1445 Hijriah. Mari kita dengarkan apa yang Ustaz sampaikan, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Demikianlah, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tia SHG MPDI atas kata sambutan yang telah diberikan. Untuk menambah keberkahan pada hari ini, ada baiknya kita bersalawat bersama yang akan dibantu oleh Ahina Tia Ferdinand Haris dan teman-teman. Kepada Ahina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita sebelum memulai acara pada hari ini kita bersolawat bersama-sama. Jadi bagi Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita bersolawat bersama-sama.
Habis Balika. Belum mulai ya? Belum mulai. Belum, habis dulu. Iya, Pak. Habis. Nak mulai. Ya. Assalamualaikum
yang luar biasa. Pemateri kita pada hari ini ialah Ustadz Andi Ahmad Zikrillah. Beliau lahir di Banyuasin pada tanggal 9 September 1985. Beliau pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Banyuasin 1, dilanjutkan di SMA Negeri 2 Banyuasin 1, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas PGRI Palembang. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita sambut pemateri kita pada hari ini, Ustadz Andi Ahmad Zikrillah. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Faqala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Semoga kami doakan adik-adik semuanya sampai jam 9.30 paling lama yang bisa duduk tenang, duduk nyaman, menghadirkan hati, pikiran dan sikap yang terbaik. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Yang punya masalah dimudahkan untuk mendapatkan solusinya. Orang tuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Insya Allah semuanya berkumpul di surganya Allah di kemudian hari. Saya yakin dan percaya dari semuanya. Mungkin ada yang bosan dengan saya. Saya udah berapa kali datang ke sini. Guru saya mengatakan, ketika ada seorang hamba memutuskan untuk menjadi seorang pendakwah, pantang untuk menolak ketika dia tidak punya jadwal agenda. Maka jujur dari semuanya, saya ingin berkata-kata yang lembut saja pada hari ini, karena kita sudah berjumpa 1, 2, 3, 4 kali perjumpaan dengan saya. Walaupun tidak semuanya, adik-adik semuanya, ketika saya hadir di sini, adik-adik jadi peserta. Maka saya minta, sebagaimana juga yang saya minta tadi malam jam 3 saya sholat tahajud harus dinikmat. Saya mendoakan adik-adik semuanya yang datang ke sini benar-benar hadir dengan hatinya. Karena mengapa adik-adik semuanya ini sebagai pembukaan dulu? Karena siapapun yang sudah terlalu sering melakukan sesuatu yang sama, saya ulangin ya, siapapun yang sudah terlalu sering melakukan kegiatan-kegiatan
saya mulai, semuanya bisa duduk tenang, tapi hadirkan Allah, sebut nama Allah. Maka kita juga berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau redaksi yang lain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin semuanya, saya sengaja, jujur sebagai manusia saya juga lelah, karena non-stop di beberapa tempat, mulai dari masjid, dari musola, dari sekolah, dari kampus, dari perusahaan, dari bank yang ada di Palembang, sampai hari ini berturut-turut diminta untuk menyampaikan materi Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Dan saya katakan dari semuanya, jujur ya, kita sudah terlalu sering memperingati Maulid Nabi bertahun-tahun, benar? Benar? Maka saya hadir, saya siapkan memang sengaja kalau saya berhadapan dengan anak-anak pelajar, bahkan hatta sekalipun mahasiswa, saya sengaja menyiapkan slide, karena saya tidak mau menyampaikan ceramah kepada adik-adik semuanya, yang mana adik-adik juga sudah terlalu sering mendapatkan ceramah itu sendiri. Oke, baik, adik-adik semuanya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang beda. Ya, sesuatu yang beda di antara yang sekian banyak yang sering kita dengar. Kalau saya tanya surat apa dan ayat berapa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu surat apa? Al-Ahzab ayat 3, 23, 21. Untuk yang kayak gini itu udah di luar kepala jadi semuanya. Dari TK, dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA mau 3 tahun, masa dia gak hafal gitu ya? Benar? Maka yang paling penting adalah adik-adik semuanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu, adik-adik paham gak maknanya itu apa? Kan itu yang paling penting. Karena kebanyakan adik-adik semuanya, banyak orang yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, taati Allah, mencontoh Nabi-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengapa nggak kunjung sukses juga, nggak kunjung bahagia juga? Permasalahannya salah satunya adalah karena apa yang dia baca dia tidak paham maknanya. Jangankan paham maknanya, bahkan sampai level melaksanakan apa yang dimaksudkan dari apa yang dia baca tidak mampu dilakukan. Karena mengapa? Dia tidak paham dengan apa yang dia baca setiap saat itu sendiri. Ya, maka bismillah, saya mulai secara struktur materi saya sampaikan. Kalau saya pertanyaan siapa sebenarnya Nabi Muhammad itu? Siapa Nabi Muhammad itu? Pertanyaan saya gini, siapa manusia yang pertama kali diciptakan hadir ke dunia? Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kalau saya bertanya, ruhnya siapa yang pertama kali diciptakan bahkan sebelum adanya bumi dan langit? Ruhnya siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah bahkan sebelum diciptakan alam jagat raya ini? Siapa? Itulah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fokus. Kalau saya menyampaikan ini, adik-adik sudah paham semua ya. Nabi Muhammad, Nabi kita itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan sudah ditemukan tanggal dalam kalender Masehinya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 20 April tahun berapa? 571. Maka kita pun sudah tahu bagaimana, ini nggak saya bahas aja semua, cuma saya tampilkan sekilas saja, ya. Karena ini nggak jadi bahan ujian, kan benar ya? Diangkat menjadi nabi di malam 17 Ramadan, udah paham kita. Maka di sisi lain Rasulullah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi
sampai ayat 110. Ana basarum mislukum. Jadi anak saya Muhammad itu sama dengan kalian. Itulah bentuk ketawaduan Nabi kita. Bentuk ketawaduannya di depan para sahabat di hadapan Allah. Padahal Nabi Muhammad itu sangat jauh beda, spesialisasi beda. Mengapa beda? Pertama tadi, sebelum diciptakan alam jagat raya ini, ruhnya sudah diciptakan lebih dulu. Ya, maka lebih dulu dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang jumlahnya itu ada 124.000. Ya. Kedua, mungkin ada yang baru tahu Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah dalam kondisi berhitam. Bahkan tali ari-arinya itu sudah terputus ketika sudah lahir. Jadi para ulama menyampaikan Nabi Muhammad itu ketika berada di rahimnya ibundanya, Nabi Muhammad itu tidak makan dari plasenta. Di mana kebanyakan bayi sambung dengan tali arinya yang ke plasenta itu makanan bayinya. Tapi Nabi kita tidak makan di situ. Karena mengapa? Allah yang langsung memberikan makanannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan masih banyak lagi. Keringatnya Nabi itu wanginya Masya Allah. Bahkan darahnya Nabi pernah diminum oleh sahabatnya ketika perang Uhud. Dan Nabi tidak marah. Apa hukumnya makan minum darah manusia? Marah hukumnya. Iya. Dan itu gak marah. Dan bahkan ada spesialnya dari semuanya. Spesial sekali Nabi kita ini harus kita tahu. Mengapa spesial yang pertama ini adalah 30 generasi sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sudah diminta. Diminta sama siapa? Diminta sama siapa? Diminta sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim minta sama ya Allah, hadirkan di tengah-tengah mereka penduduk Mekah. Hadirkan seorang Nabi dan Rasul yang paling baik di antara Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Diminta 30 generasi sebelum kelahiran Nabi kita. Ini sebagai pembuka dulu supaya review dulu ada yang paham. Ayatnya paham, ayat berapa sudah apa gitu. Bahkan ada yang semuanya. Ya, 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu pun sudah dikabarkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bunyinya apa? Ada yang hafal ayatnya? Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rusul. Memberikan kabar gembira, Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa Nabi Isa engkau bukan Nabi yang paling akhir. Nabi Isa engkau bukan Nabi yang paling baik. Kata Allah apa? Akan aku hadirkan Nabi paling akhir dan itu lebih baik dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena dulu umat Nasrani, kaum Yahudi itu menganggap Nabi Isa itu adalah Nabi paling akhir. Spesial Nabi kita? Spesial. Itulah sebabnya Nabi Isa alaihissalam sangat berbahagia sekali. Coba kalau saya ngomong kayak gini sama anak-anak semua dari semuanya, teman-teman, saya bahagia banget punya anak wanita. Mana Bang Andi? Mana Ustaz Andi? Nanti anaknya lahir 20 tahun lagi. Masuk akal nggak? Enggak. Karena umumnya kita itu bahagia kalau dikasih ada di depan mata baru kita bahagia. Ini Nabi Isa bahagia padahal Nabi Muhammad belum ada. Baru dikasih kabar sama Allah bahwa nanti 600 tahun setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad lahir ke dunia. Ini ayatnya ada surah As-Saff. Ya, surah As-Saff. Ini yang jadi mahar pernikahan saya dulu. Jadi mahar pernikahan saya ini. Masya Allah. Oke? Maka ini bentuk kecintaan kita Nabi Muhammad. Maka kita banyak-banyak berselawat. Siapa di sini yang sudah 100 kali salawat mulai dari bangun tidur pagi tadi? Katakan. Ada? Ada? Ayo. Buat target mulai sekarang.
hadirin semuanya, berselawat setiap hari minimal 10, 20, 30 semampunya. Dan insya Allah itulah bentuk cinta salah satu kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin semuanya, ini yang penting ingin saya sampaikan. Apa yang dibawa oleh Nabi kita, inilah pesan cinta Rasulullah SAW untuk umatnya, untuk kita semuanya. Pertanyaan saya, pesan cintanya apa? Apa bentuknya? Apakah itu pesan cinta itu? Ini saya sampaikan. Apa pesan cinta Allah itu? Yuk sama-sama kita nyanyi. Tahu sih? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ya. Ya ini surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-57. Apa itu? Inilah pesan cinta yang Nabi bawa. Kalau kita mengikuti segala isinya, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat surga. Apa? Al-Quran. Ya, inilah Al-Quran. Artinya apa yang kita baca tadi? Wahai manusia, Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang beriman, tapi wahai manusia. Itulah artinya Nabi Muhammad diutus kepada kita semua, bukan hanya untuk orang yang beragama Islam, tapi untuk semua umat manusia. Orang Kristen, Buddha, Hindu boleh nggak baca Al-Quran? Boleh. Boleh nggak pegang Al-Quran? Boleh. Boleh nggak mengamalkan isi Al-Quran? Boleh. Karena memang Al-Quran itu Nabi Muhammad dihadirkan dekat dengan panduannya Al-Quran, diperuntukkan untuk semua manusia. Maka maaf saya sebutkan salah satu tokoh di Indonesia. Kalau ada yang nggak sepakat nggak apa-apa kan gitu ya. Rocky Gerung itu bukan Islam agamanya, tapi di rumah setiap pagi, setiap siang, setiap malam dia buka Al-Quran, dibaca artinya, dipahaminya, diamalkan isi Al-Quran walaupun bukan Islam agamanya. Jadi kalau Rocky Gerung itu dibuka Al-Qurannya penuh dengan stabilo, artinya oh ini dibaca. Maksudnya apa? Gak paham, tanya sama ulama, diamalkan, tapi saya belum beriman kepada Allah. Nah kita ada dari semuanya yang sudah beriman lama ini, sholat sudah lama, sudah diamalkan belum isi Al-Quran itu? Sungguh telah ada pelajaran di dalam Al-Quran. Tuhan menyembuhkan bagi yang sakit yang ada di dalam kita dan petunjuk rahmat untuk kita semuanya. Jadi luar biasa. Ya, doa semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada di semua, singkat saya sampaikan. Ini penting. Saya nggak mau lama-lama ini. Mungkin ada tanya jawab ini boleh. Pertanyaannya adalah dari semuanya, ini apa posisi Al-Quran di dalam kehidupan kita? Pertanyaan penting. Apa posisinya? Apa posisi Al-Quran dalam kehidupan kita? Apa? Panduan, benar. Pertanyaannya sudah dijadikan panduan hidup belum? Ayo. Adik-adik semua diberikan nikmat yang sangat besar. Sekolah bertahun-tahun. Saya kemarin diberikan nasihat sama guru saya. Di dunia ini Ustaz Andi, banyak orang pendidikannya tinggi, sampai gelar profesor, bahkan sampai terus dia belajar, sampai dia dikenal sebagai orang yang ahli dalam urusan dunia. Jadi ahli dalam urusan dunia, tapi ternyata dia bodoh dalam urusan akhiratnya. Itu menyedihkan. Seharusnya dari semuanya saya takjub dengan visi. Coba 1, 2, 3 ucapkan visi SMA Negeri 6. 1, 2, 3.
selanjutnya. Insya Allah bisa jauh lebih baik kehidupan kita. Tapi saya ingin sampaikan dulu ayatnya ini. Apa bunyi ayatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad kecuali apa? Menjadi rahmat bagi semua alam, semua manusia siapapun yang hidup di dunia ini. Maka maaf, ini ayatnya yang menyebutkan bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk semua manusia. Ayat ini juga sudah ada. Ya, perhatikan. Ya, lihat. Ya, jangan sampai kita ada di sini rugi. Ya. Ini masuk kalimat yang paling penting nanti lah 20 menit terakhir. Ini yang paling penting. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, semua manusia. Ya. Jadi untuk semua manusia. Maka dari semuanya saya sampaikan 3 ini paling penting, catat lah. Catat. Kalau mau minta materinya saya kirimkan semua materi nanti saya kirim. Ya. Karena juga ini punya Allah. Saya buat saja supaya adik-adik semuanya tinggal disimpan di gadgetnya masing-masing, bisa belajar setiap saat. Tahun depan jangan model kayak gini lagi. Ditinggalkan kualitas peringatannya kayak mana modelnya. Supaya apa? Hasilnya jauh lebih luar biasa. Jadi mana rahmat yang pertama itu ada di semua ini satu sebagai solusi di dalam kita menyelesaikan persoalan dan ujian hidup. Itulah maksud mengapa Allah utus Nabi Muhammad kepada kita. Jadi jujur santainya gini adik-adik semuanya. Kalau ada di antara kita yang punya masalah tak kunjung selesai, bisa jadi kita tidak mencontoh Nabi kita bagaimana cara menyelesaikan persoalan hidup. Udah ada semuanya dibahas dalam Al-Quran. Yuk angkat tangan yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Yakin cinta kepada Nabi? Dan turunkan. Sudah belum menghidupi sunnah Nabi? Saya sudah banyak menyampaikannya. Jaga wudu. Benar? Banyak sekali. Sholat sunnah dihidupi, ditegakkan. Ini solusi pertama. Ya, karena manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya apa? Persoalan dan ujian hidup. Yang kedua inilah yang tadi sempat disentil sama sambutan yang mewakili kepala sekolah, bahwa apa? Yang kedua ini adalah ini yang diutus Nabi itu supaya kita punya petunjuk untuk istiqomah di dalam belajar. Istiqomah. Kalau nggak salah saya pernah menyebutkan salah satu ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang mazhabnya diikuti mayoritas umat di dunia termasuk di Indonesia. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada anak muda, ya, kalau ada anak muda di usia mudanya disebut di bawah usia 40 tahun, dia tidak mau sibuk menuntut agama, belajar agamanya, tidak mau menerapkan kewajibannya, tidak mau mencontoh nabinya, maka berikan takbir 4 kali untuknya. Apa maksudnya takbir 4 kali? Untuk mensolatinya. Karena kenapa? Sesungguhnya dia sudah mati. Takbir 4 kali. Apa artinya? Sholat dengan jenazah. Masih bingung oh dia. Apa takbir 4 kali? Benar? Sholat jenazah 4 kali takbir. Gak ada sujud, gak ada ruku. Mau ditakbir 4 kali? Wow. Lagi. Ya. Dan ini yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga adalah sebagai petunjuk untuk kita bertobat kepada Allah. Gak ada satupun maaf. Bahkan kalau ada di antara kita yang hafal Al-Quran 30 juz, bukan berarti dia gak punya dosa. Bisa jadi maaf, bisa jadi yang paling banyak dosanya dia. Bisa jadi. Maka jangan heran, siapa yang pertama kali disiksa di neraka? Siapa yang pertama kali disiksa di neraka golongannya? Ada 3 bukan? Paham 3? Salah satunya siapa? Yang menghafal Al-Quran, ingin disebut sebagai hafizah, ingin sebagai disebut orang keluarga Al-Quran, tapi ternyata niatnya supaya mendapatkan pujian dari manusia. Itu pertama kali disiksa sama Allah. Kedua siapa? Orang yang gemar berinfak, bersedekah, niatnya ingin dikatakan sebagai orang yang
133 kalau tidak salah. Kalau tidak 33, 133. Apa bunyinya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin semuanya. Ini sebagai pembuka saja, sebagai pembuka saya sampaikan. Maka sejauh ini saya sampaikan, yuk baca sama-sama 1, 2, 3 dibaca. Sesungguhnya yuk dibaca. Sekali lagi, sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau apa? Mau menerima petunjuk. Kan sering ada yang tanya ya, bulan yang lalu yang tanya, Bang Adi bagaimana ya cara saya mengingatkan teman saya yang ini tapi dia tak mau berubah. Ini ayatnya kan gitu. Benar? Allah yang punya kehendak. Tugas kita cuma mengingatkan saja. Jangan jadi Tuhan. Maka dari semuanya yuk fokus-fokus. Sebelum saya buka, saya tanya jawab. Ya. Apa yang Rasulullah SAW perjuangkan sebenarnya? Apa? Apa yang diperjuangkan sama Nabi? Sederhananya ini dari semuanya. Perjuangan Rasulullah yang utama itu, beliau menginginkan semua umatnya sama-sama nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka saya ingatkan, Nabi Muhammad itu nanti di hari kiamat tidak mau masuk ke dalam surga sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga. Bayangkan. Dasarnya. Siapa umatnya? Kita semuanya. Bahkan kata Allah yang berhak masuk pertama kali dalam surga itu adalah Nabi Muhammad. Sudah diberikan hak masuk duluan dalam surga, tapi Nabi Muhammad tak mau. Ada mengapa? Dia menginginkan umatnya masuk semua dulu. Bahkan maka tanda petik sampai mengemis minta sama Allah, ya Allah masukkan hamba-hamba umatmu semuanya dalam surga, baru aku mau masuk ke dalam surga. Tapi gitu. Sampai yang masuk dicelupkan dulu di dalam neraka, dia berdoa sama Allah, ya Allah jangan terlalu berat kau siksa umatku itu. Ditunggu. Maka disiapkan nanti telaga siapa? Telaga apa namanya? Orang yang masuk ke neraka dulu, udah selesai, gugur semua dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke telaga untuk dicuci supaya bersih sebelum masuk ke dalam surga. Telaga apa namanya? Ada yang tahu? Telaga apa? Allah ya. Yuk kita tonton video perjuangan Nabi kita ya. Yuk kita lihat. Volumenya bisa ya? Yuk sama-sama sekali. Sudah. Nyanyi sedikit. Yuk disimak. Apa lagi itu? Ya kita tunggu aja, udah itu. Ya kita lihat ini. Kalau ada yang bertanya bagaimana perjuangan Nabi, yuk kita lihat. Ada film Salah namanya ya, yang menggambarkan bagaimana perjuangan begitu luar biasa Nabi kita. Sekali lihat. Awal-awal, dia awal-awal ketika Islam berkembang di Kota Mekah.
baca salawat kepada Nabi kita, ikuti lagunya. Gak ada yang ngobrol yuk, lihat nih. Fokus simak adik semuanya, lihat. Ini digambarkan sosok Bilal bin Rabah. Perang Badar, perang Uhud. Oke, baik aja semuanya. Saya lihat masih ada yang ngobrol semua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba pahami anak-anak semuanya, adik-adik semuanya. Itu hanya sekelas tentang perjuangan Nabi kita. Ini dalam kitab saya ambil di dalam buku saya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya di Masjid Madinah. Apa pertanyaan Nabi? Wahai sahabatku sekalian, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Siapa yang paling mulia? Maka siapa yang paling aku cintai, wahai sahabatku semuanya? Itu pertanyaan sampai diulang 3 kali, saking pentingnya pertanyaan ini. Ya? Maka ada satu sahabat Nabi, dia menjawab, ya Rasulullah, izinkan saya menjawab pertanyaanmu. Yang paling mulia itu dan paling kau cintai adalah para malaikat. Para malaikat. Kata Nabi apa? Benar, para malaikat itu mulia di sisi Allah, karena malaikat tugasnya cuma taat saja kepada Allah dan tidak ada pembangkangan di dalam kehidupannya. Karena dia tidak diberikan hawa nafsu. Tugasnya cuma taat saja. Kata Nabi apa? Ini akhlak seorang guru. Tapi bukan itu yang aku maksudkan. Bukan itu yang aku maksudkan, wahai sahabatku semuanya. Bahkan ada sahabat lagi yang kedua bertanya, lihat adabnya dalam bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya bukan malaikat yang kau maksudkan, mungkinkah yang paling mulia itu dan paling kau cintai itu adalah para nabi dan rasul? Dan Nabi saat itu tersenyum. Mengapa? Karena Muhammad sudah menjadi nabi. Tapi kata Nabi apa? Bagaimana mungkin sahabatku semuanya, Nabi dan Rasul itu tidak mulia? Nabi dan Rasul itu utusan Allah, diutus spesial untuk berdakwah di tengah-tengah umatnya. Tapi bukan itu yang aku maksudkan. Dan coba lihat yang ketiga, sahabat yang ketiga ketika dia bertanya, dialah Bilal bin Rabah. Sambil dia angkat tangan, ya Rasulullah, izinkan saya menjawab pertanyaanmu. Sambil meneteskan air mata, berkata-kata Bilal bin Rabah berkata, menjawab pertanyaan Nabi kita, mungkinkah ya Rasulullah, mungkinkah ya Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang paling kau cintai, yang kau maksudkan itu adalah, coba lihat perkataan Bilal, kami sahabatku. Apa jawabannya? Ada kata-kata mungkinkah. Artinya apa? Bilal bin Rabah itu nggak percaya diri dengan jawabannya. Mungkinkah ya Rasulullah, orang yang paling mulia itu adalah kami, bukan saya. Kami sahabatmu. Nabi Muhammad seketika dari semuanya menundukkan pandangannya dan terlihat air matanya menetes dari kedua matanya. Sampai-sampai Bilal bertanya kembali, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, wahai kekasihku, apa yang salah dalam ucapanku ini? Adakah yang salah sehingga kau meneteskan air mata? Tidak, Bilal. Lalu dia bertanya lagi, Nabi kita bertanya kembali, maukah aku beritahukan siapa yang aku maksudkan itu? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang akan dilahirkan ke dunia jauh setelah aku nanti meninggal dunia.
Itulah jawaban Nabi yang membuat para sahabat cemburu. Karena mengapa? Ternyata ada sosok, ada golongan hamba-hamba Allah yang sangat dicintai sama Nabi kita. Siapa? Ummati. Lalu ditanya, mengapa ya Rasulullah kau sangat rindu dengan mereka semuanya? Mengapa kau tidak mengatakan kau rindu kepada kami yang ada di depan kami berjuang bersamamu? Mengapa bukan kami yang kau sebut ya Rasulullah? Maka alasannya keluarlah. Karena mengapa? Umatku itu, hamba-hamba itu yang akan lahir nanti setelah aku jauh meninggal dunia, mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka semua tidak pernah mendengarkan suaraku, tapi mereka mau beriman kepada Allah, mereka mau beriman kepadaku, mereka mau melaksanakan sholat, mereka mau membaca Al-Quran, dan bahkan mereka mau berdakwah, meneruskan estafet dakwah yang kita lakukan hari ini. Maka dilanjutkan hadis ini, Masya Allah, Rasulullah bersaksi, saksikan wahai para sahabatku, betapa aku mencintai mereka, betapa aku sangat rindu dengan mereka. Mereka adalah umatku. Siapa itu? Disebut namanya satu persatu. Maka malulah kita yang hari ini nama kita disebut satu persatu oleh Nabi dengan sebutan ummati. Kalau hari ini kita tidak mau mencintai sepenuh hati, melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, maka adik-adik semuanya, yuk sama-sama bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba letakkan tangan kanannya di dadanya masing-masing. Letakkan. Gak usah main-main lagi. Fokus saja terakhir ini. 1, 2, 3, tidak ada yang berbicara. Gak ada lagi yang berbicara. Saya tahu kalian lelah. Senin sampai Sabtu kalian sekolah. Datang lagi ke sekolah aja. Gak ada lagi yang berbicara. Bila perlu tutup mata adik-adik semuanya. Tutup saja. Mohon maaf. Fokus. Tutup mulutnya. Bayangkan saja kalau hari ini terakhir kau hidup di dunia ini. Kenapa tahu? Apa yang salah? Apakah Anda menganggap Anda sehat hari ini maka tidak ada alasan Anda meninggal dunia? Atau jangan-jangan ayah ibu Anda yang di rumah hari ini engkau lihat sehat dia, bisa tertawa tadi pagi, jangan-jangan ketika kau pulang nanti meninggal dunia sudah kau tidak bisa lagi bersama dengannya. Pegang dadanya dari semua, pegang. Tutup matanya saja, supaya adik semuanya fokus dengan dirinya masing-masing. Karena bukankah kita nanti di akhirat kelak bertanggung jawab dengan pribadi masing-masing, bahkan kita tidak sibuk ngurusin orang lain. Tidak ada rasa malu lagi. Di akhirat kelak kita dalam kondisi tidak berbusana sedikit pun. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita berpikir bagaimana saya bisa selamat dari malapetaka ini. Adik semuanya, tundukkan pandanganmu. Kalau memang di antara adik-adik semuanya ada yang tidak mau berkenan mengikuti sesi terakhir ini, enggak apa-apa. Tapi adik-adik yang Masya Allah, yang fokus menikmati, nikmati saja edisi terakhir ini. Katakan kepada Allah, ya Allah, ini hamba ya Allah, hamba banyak dosa. Jujur ya Allah, hamba cinta kepada-Mu ya Allah. Betapa cinta hamba kepada Nabi-Mu ya Allah, kekasih-Mu ya Allah. Tapi jujur ya Allah, kami semua yang ada di sini bisa jadi termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Tidak ada yang lebih menyayangi kami kecuali Engkau ya Allah. Maka tidak ada yang lebih mencintai kami kecuali Engkau ya Allah. Maka tidak ada yang lebih mencintai kami ya Allah kecuali Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bertahun-tahun kami ya Allah
Nabi ya Allah? Kapan terakhir kali tanya dalam diri adik-adik semua? Kapan terakhir kali ketika ada acara maulid Nabi adik-adik bisa meneteskan air mata? Atau jangan-jangan ketika maulid Nabi yang ada adalah ketawa yang mengeraskan hati? Bukankah tanda orang yang beriman bertakwa kepada Allah lembut hatinya? Ketika dibacakan Al-Quran lembut hatinya. Ketika dibacakan Al-Quran semakin meningkat imannya. Semakin meningkat imannya. Bahkan tadi ketika ada melantunkan bacaan Al-Quran, mengapa kau masih ngobrol saja? Masih ketawa sana, ketawa masih ini. Di mana iman kita? Fokus saja di sini. Seperti inilah saya. Saya dikenal di Indonesia sebagai trainer spiritual. Saya bisa membuat anak tertawa, bisa. Tapi bukan di sini tempatnya. Di masjid. Bagaimana? Saya seorang trainer, seorang berbicara. Saya sering memakai musik, tapi di sini masjid. Coba tanyakan dalam dirimu adik-adik semuanya, kapan kau sholat menikmati sholatmu? Jangan-jangan ketika kau sholat Allahu Akbar masih mikirin dunia. Bahkan kita disebut, sudahkah kau mencintai nabimu dalam hatimu? Cepat-cepatlah selesai, Ustaz. Ketika saya mengatakan orang yang beriman disebut nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, meningkat imannya. Karena Ustaz bohong, Ustaz beda. Ketika saya bertanya, nggak ada jaminan. Ketika saya berkata nggak ada jaminan ketika pulang ke sini, apakah kita yang hidup atau orang tua kita yang mati? Atau sebaliknya? Saya tidak menakut-nakuti, karena sudah terlalu banyak contoh. Sudah terlalu banyak contoh. Ada sebuah kisah di Jambi, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan ternyata ketika dievaluasi, bukan anaknya yang durhaka, tapi orang tuanya yang durhaka kepadanya, karena dia tidak dididik dengan ilmu agama. Atas dia minum-minuman, pergaulan bebas dia lakukan, sampai apa? Dia ketika tahu orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan, maka anak ini menangis seketika, pulang untuk pakai motornya, dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan kedua kakinya diamputasi. Diputuslah kedua kakinya, dia pulang bersujud kepada orang tuanya, minta ampun pada tidak pernah sholat dia. Hari ini ada semuanya hafal 25 juz Al-Quran. Setelah apa? Setelah kedua kakinya diamputasi. Pertanyaan yang sama, apakah Allah, apakah adik-adik semua kita di sini menginginkan contoh yang sama? Diambil dulu nikmatnya sama Allah, baru kita mohon ampun kepada Allah. Apakah kita mau mata kita dibutakan dulu? Bahwa kita mohon ampun ya Allah, kembalikan penglihatan, aku ingin baca Al-Quran ya Allah. Pertanyaannya selama ini digunakan apa mata kita? Al-Quran ada di rumah, bahkan di gadget sudah ada. Tidak ada alasan kecuali setiap hari ada bacaan Al-Quran. Maka dari semuanya tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Saya ingin dapat ini yang paling penting bagi saya. Dari awal tadi saya berbicara tak penting, semuanya itu sudah masa lalu dan didapatkan di mana-mana. Guru agama sudah terpusat-pusat menyampaikan materi ini. Ustaz-ustaz kita, saya sudah terjadwal beberapa agenda, sama materinya sama. Saya tanya, sama nggak materinya sama? Ya, letakkan kedua tangannya di dadanya. Berselawat dalam hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yuk semuanya perbaharui dua kalimat syahadatnya. Ucapin kedua kalimat syahadatnya dengan penuh keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat ini semuanya fokus. Ucapkan dua kalimat syahadat, perbaharui lagi keimanan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasakan Allah itu hadir di sini ada semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nggak ngajak adik menangis enggak. Kalau ada adik mau netes kena mata silakan. Bayangkan
dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Engkau yang maha tahu, Engkau maha melihat ya Allah apa yang kami lakukan dalam waktu 24 jam terakhir ini ya Allah. Malam tadi ya Allah, dengan gadget ini ya Allah. Engkau maha tahu, Engkau maha melihat ya Allah apa yang kami lakukan pagi tadi ya Allah. Bahkan bisa jadi apa yang kami lakukan beberapa saat sebelum acara ini dimulai di tempat ini, di rumahku ini ya Allah. Semuanya teristighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sama-sama dengan lembut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tutup matanya supaya fokus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Angkat kedua tangan sambil berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'amini amahu wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wastaghfirullaha. Lapangkan dada kami ya Allah, wastaghfirullaha. Bi bainil imani bi, dengan keimanan yang kokoh ya Allah. Spesial kami hari ini memperingati lahirnya kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfirullaha bi bainil imani bi wa jami'i tawakkuli alaihi. Bantu kami ya Allah supaya bisa bertawakal sepenuh hati, sepenuh cinta, menyerahkan segala urusan kami kepada Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa kembali kepadamu, mengangkat kedua tangan kami ya Allah dengan pengakuan yang utuh ya Allah, bahwa tidak ada satupun di antara kami kecuali semuanya punya dosa ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami ya Allah, baik guru baik siswa ya Allah, kecuali semuanya menginginkan ya Allah, menginginkan kasih sayangmu, menginginkan rahmatmu, menginginkan cinta dan kasih sayang pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada yang lebih mencintai kami kecuali cintamu kepada kami ya Allah. Tidak ada yang lebih sayang dan cinta kepada kami ya Allah kecuali Nabi-Mu, kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maafkan kami ya Allah, kami belum maksimal dalam mencintai-Mu, belum maksimal dalam mencintai Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah pada hari ini. Berikan kami kemampuan taufik ya Allah, agar kami bisa mensyukuri setiap ilmu yang telah Kau berikan kepada kami. Wabil khusus pada hari ini ya Allah. Bimbing kami ya Allah, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami. Tanamkan dalam hati dan pikiran kami untuk mau menerima hidayah ya Allah. Sebagaimana yang Kau katakan di dalam Al-Quran yang kami tampilkan tadi, yang kami baca tadi ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memberikan hidayah. Engkau pilih hamba-hambanya, Engkau pilih mereka semuanya yang dalam hatinya, dalam pikirannya mau menerima hidayah-Mu ya Allah. Maka pilih kami ya Allah di antara sekian banyak pelajar di kota Palembang ini. Tanamkan dalam hati dan pikiran kami untuk mau menerima kebaikan-Mu ya Allah, untuk mau menerima hidayah yang Kau titipkan kepada kami. Maka jadikan ya Allah pertemuan kami hari ini ya Allah sebagai pertemuan yang barokah, sebagai pertemuan yang banyak manfaatnya. Ilmu yang Kau berikan memberikan efek positif dalam hidup kami, sehingga Kau jadikan segala aktivitas kami hari ini
sebagai pahala di sisimu ya Allah. Maka kami meminta juga ya Allah, kami tak mampu berdakwah kepada kedua orang tua kami, kami tak mampu berdakwah kepada lingkungan kami, tapi kami mampu ya Allah untuk memohon meminta kepadamu. Jikalau Engkau hari ini ya Allah jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai pahala, sebagai ibadah di sisimu ya Allah. Allah ya Allah, Allah ya Allah, dengan rasa malunya kami ya Allah, berikan pahalanya kepada ayah ibu kami ya Allah. Berikan pahalanya ya Allah kepada kakek nenek kami yang bisa jadi sudah meninggal dunia ya Allah. Berikan pahalanya ya Allah kepada kakak, kepada adik, kepada ayah, siapapun ya Allah yang kami menginginkan mereka mendapatkan kebaikan juga ya Allah. Ya Allah yang aman ya Rahim, tidaklah kami berkata-kata ya Allah kecuali benar-benar kami mengharapkan cinta, mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah. Maka bantu kami ya Allah, tidak siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Sudah berkali-kali ya Allah Engkau tunjukkan kami jalan yang lurus, maka kami meminta hari ini, jadikan ya Allah ini kesempatan ya Allah yang bisa jadi kesempatan terakhir Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan Engkau menjadi saksi ya Allah, teman kami samping kanan kiri kami, depan dan belakang kami, para guru kami, para ustaz-ustazah kami ya Allah, menjadi saksi semuanya ya Allah, menjadi saksi ya Allah bahwa hari ini ada tetesan air mata di tempat ini, ada permohonan yang ikhlas ya Allah, ada permohonan yang sungguh-sungguh ya Allah, bukan hanya sekedar pertemuan rutin saja ya Allah untuk meningkatkan akreditasi sekolah, untuk meningkatkan nama baik sekolah, tidak ya Allah. Kami ingin mendapatkan perhatian dari-Mu ya Allah, kami ingin mendapatkan keajaiban dari-Mu ya Allah atas setiap apa yang menjadi urusan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Sami ya Alim, Engkau yang maha mengetahui, Engkau maha mendengar ya Allah, Engkau yang paling paham tentang kondisi hati kami, Engkau yang paling paham apa yang ada dalam hati dan pikiran kami ya Allah, Engkau yang paling paham ya Allah. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, tidak ada yang mampu menyelesaikan, tidak ada yang mampu mensukseskan kami kecuali Engkau yang mampu melakukan itu semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami ya Alim, ya Fattahu ya Razzaq. Kalau saja di antara kami hari ini ada yang terpilih hutang piutang ya Allah, mudahkan ya Allah untuk siapapun dia untuk bisa menyelesaikan dengan bahagia ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah. Siapa saja ya Allah di dalam ruangan ini yang menginginkan orang tuanya mendapatkan kebaikan, maka mudahkan. Ijabah ya Allah, ijabah ya Allah. Siapapun di antara kami pada hari ini yang menginginkan kesuksesan mulai hari ini dan di masa mendatang ya Allah, mudahkan jalannya ya Allah, mudahkan ya Allah. Wasfasudurha, dengan kelapangan hati, bifaidil iman bi, dengan iman yang kokoh, bifaidil iman bi, wajabili tawakkuli alaih, wa ahdiha bi ma'rifati, wa amin ala syahadati bi sabili, innaka ni'mal maula ni'mal nasir. Ya Allah, suatu hari nanti ketika Engkau takdirkan sudah waktunya kami meninggalkan dunia ini, maka jadikan ya Allah wafatnya kami nanti dalam kondisi beribadah kepada-Mu, dalam kondisi taat kepada-Mu ya Allah, dalam kondisi kami tidak punya beban lagi kehidupan ya Allah, sehingga kami ya Allah berbahagia bersyukur menghadap-Mu tanpa dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami ya Allah satu persatu meminta kepada-Mu. Silakan adik-adik semuanya, para dewan guru, 1 menit 2 menit saya berikan kesempatan. Silakan minta kepada Allah, silakan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah. Terus minta kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik adik-adik semuanya, saya spesial hari ini ada responnya simak ya. Saya tidak bacakan ayat tadi di dalam surah Al-Qasas.
Yunus ayat ke-58. Apa bunyinya? Kul, katakan, bifadillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Salah satunya adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada kita semuanya, maka kata Allah, berbahagialah. Jadi ternyata kita menghidupkan ayat Al-Quran surah Yunus ayat 58. Berbahagialah. Berbahagia itu macam-macam bentuknya. Ada yang bersedekah. Kalau Nabi Muhammad sendiri berbahagianya mengapa? Bagaimana bahagianya Nabi kita? Yaitu melaksanakan puasa setiap hari Senin. Kebahagiaan Nabi. Maka sunnahnya kita boleh. Adik-adik contoh, saya lahir qadarullah lahir hari Senin. Maka setiap hari Senin saya boleh puasa Senin untuk mensyukuri kelahiran saya. Adik-adik hari apa? Hari Kamis. Kamis puasa. Karena itu adalah contoh dari Nabi. Lihat semuanya. Maka saya bentuk syukur saya diizinkan insya Allah ya. Bentuk syukur saya melakukan giveaway spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya mau berbagi lagi ini. Bismillah. Apa? Berhadiah uang senilai 200.000 untuk 3 orang yang pemenang terbaik ya. Yang kedua apa? Yang kedua ini adalah plus mendapatkan bingkisan menarik. Insya Allah. Jangan tanya sama saya. Caranya bagaimana? Silakan guru juga boleh. Nanti saya minta koordinasi saja dengan yang menghubungi saya. Misalnya nanti para guru boleh melihat ada yang terbaik. Caranya bagaimana? Caranya buka IG saya, Abu Hasan Abdullah, atau bahkan di tren yang ini sudah saya upload 5 menit sebelum saya tampil. Caranya adalah apa? Caranya adalah berikan kata-kata pesan dan kesan sepenuh cinta. Bagaimana perasaan adik-adik semuanya atas peringatan Maulid Nabi hari ini? Silakan dibaca, syaratnya ada 3 di situ. Insya Allah, tadi kan saya minta izin, nanti diterima gak terima terserah Dewan Guru. Jadi diumumkannya kapan? Diumumkan yang menjadi pemenang, 3 pemenang diumumkan saat upacara bendera selesai hari Senin nanti. Senin, bukan Senin ini, bukan Senin ini ya, Senin depan. Nanti insya Allah paketnya saya kirimkan langsung ke sekolah. Bisa hari Sabtu atau hari Seninnya, bisa pakai Gojek dan lain-lain. Yang jelas saya insya Allah mau berbagi. Silakan dibaca di IG saya, Bang Andi Trainer, atau ketik saja Abu Hasan Abdullah, temukan update status yang ini ya. Silakan. Syarat-syaratnya sudah jelas di situ. Bismillah. Ini cara saya mensyukuri bahwa kita semuanya jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terbuka untuk semua yang hadir pada hari ini. Dan ikuti saja, semoga bermanfaat, dan selebihnya saya kembali kepada MC. Kalau ada tanya jawab juga insya Allah saya buka. Kalaupun tidak ada, saya ikut gaya untuk acara yang telah dibuat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Andi Ahmad Zikrillah atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi akhi wa ukhti fillah yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Sekali lagi, bagi akhi wa ukhti fillah yang ingin bertanya, dipersilakan
Maaf, bisa diulang sebentar? Yang tanya mana ya? Wah, silakan diulang. Maaf. Jadi pertanyaannya itu bagaimana pandangan dari berbagai aliran Islam perayaan Maulid Nabi? Apakah perbedaan pendapat dalam mencermatinya mencerminkan ragam pemahaman agama atau perbedaan budaya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Sekali lagi untuk ahli aktivitas yang ingin bertanya, dipersilakan untuk angkat tangannya. Terima kasih. Sudah cukup? Sudah? Oke, cukup ya, satu aja ya. Ada ya? Jadi pertanyaan ini udah ya, yang laki-laki tolong ya. Ya, saya yakin adik-adik juga sudah sering mendengarkan pertanyaan yang sama. Jadi terkait dengan apa pandangan para ulama umumnya terkait dengan hukum peringatan Maulid Nabi, benar? Ya. Pertama adik-adik semuanya, kita harus memahami apa itu Maulid Nabi, apa yang juga disebut sebagai Maulid Nabi. Ya, perhatikan ini cukup satu pertanyaan. Maulid Nabi itu artinya apa? Waktu kelahiran Nabi. Benar? Benar? Jadi kalau disebut Maulid Nabi, waktu kelahirannya Nabi, Nabi siapa? Tergantung Nabi siapa yang disebut. Ya. Kalau Maulid Nabi Muhammad SAW berarti waktu dilahirkannya Nabi Muhammad. Kalau Maulud apa artinya Maulud? Maulud Nabi, bayi yang dilahirkan. Ini harus paham dulu. Pertanyaan saya, apa hukum Maulud Nabi? Nggak ada hukumnya. Dengar dulu. Apa hukum Maulid Nabi? Sama halnya pertanyaannya, apa hukum dilahirkannya Nabi? Apa hukum itu dilahirkan ke dunia? Nggak ada hukumnya. Benar? Bapak, apa hukumnya dilahirkan bapak atau ustaz? Nggak ada hukumnya. Lahir ya? Lahir. Tapi apa hukum peringatan Maulid Nabi? Apa hukum peringatan? Apa hukumnya kita ngadain acara ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Tinggal kita evaluasi. Ada nggak pelanggaran syariat di sini? Ada nggak joget-jogetnya? Ada nggak hal yang diharamkan sama Allah? Kalau tidak ada, maka silakan. Maka ulama umumnya mengatakan tidak ada ayat hadis tegas melarang peringatan Maulid Nabi. Maka kaidah dalam fikih, silakan lakukan. Kalau sudah ketemu ayat atau hadis yang melarang tegas, maka tinggalkan. Gak ada ayat hadis yang melarang kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Bahkan ada di semuanya, maaf saya tidak mau cari masalah. Memang ada saudara-saudara kita yang mengatakan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu kalau di dalamnya jelas banyak pelanggaran syariat dilakukan. Contoh gini, maaf ya. Kalau peringatan Maulid Nabi hanya sekedar ingin mengeluarkan anggaran sekolah, pinginnya cuma makan-makan, itu yang bid'ah namanya. Itu tegas. Tapi kalau peringatan Nabi, semangat panitia buat acaranya supaya yang datang nanti semakin cinta sama Nabi, semakin sayang sama Nabi, keimanannya semakin meningkat, maka itu justru dianjurkan, silakan. Dan waktunya dari semuanya tidak mesti di bulan Maulid Nabi ini, di Rabiul Awal, mau di bulan Muharram boleh. Semua waktu itu karena ulama sepakat itu adalah waktunya kita bisa mempelajari sirah Nabi kita. Begitu ya. Insya Allah kalau ada perbedaan pendapat nggak usah dibesar-besarkan ya. Selagi apa yang kita lakukan tidak ada yang
melanggar aturan agama di dalam kehidupan kita. Ya, semoga yang bertanya, kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanya saja di IG saya, boleh DM saja di IG atau di WA saya kalau ada yang sudah menyimpan nomor saya. Sekali lagi, mohon maaf, ini saja yang bisa saya sampaikan. Giveaway-nya silakan dimanfaatkan. Saya akan ambil 3 pemenang. Nanti saya akan tanya sama Ustaz juga, kalau ada lagi beda, Ustaz kayaknya komentar ini yang paling bagus, nanti saya pertimbangkan. Tapi keputusan yang 3 terbaik tetap ada di saya. Tetap ada di saya akan pelajari